Kembali lagi di Quiz. Right driver adalah salah satu opsi untuk disc brake mechanical, sebuah kaliper yang memiliki desain slick mirip dengan kaliper untuk disc brake yang hidrolik. Nah, ini dari segi tampilannya bagaimana dengan fungsional dan performanya? Mari kita cek di video ini. Mari kita mulai. Untuk paket pembeliannya di sini kamu akan langsung mendapatkan adapter flat mount, baik untuk depan maupun untuk belakang, dan desainnya tuh sinkron serta support untuk kaliper tipe Shimano yang flat mount. Nah, untuk bagian belakang di sini saya lepas ya, karena saya menggunakan tipe rotor yang berbeda. Untuk depan tuh 160 sehingga memerlukan adapter di bagian depan sesuai dengan seperti ini. Ini persis dengan Shimano ya, bisa dibolak-balik dengan support untuk 140 dan 160 mm rotor. Nah, khusus untuk belakang, ketika menggunakan 140 mm rotor, dia tidak memerlukan adapter sehingga bisa kita lepas dan tinggal pasang ke frame. Dan tentu sudah tersedia pula dua baut untuk depan dan dua untuk belakang yang menyertai thread locknya di bagian ujung, sehingga ketika terpasang seharusnya bisa langsung kuat dan mencegah untuk terlepas ketika di jalan. Nah, tentu karena ini tipe mechanical, kabel adjuster ini wajib ya, karena ini mempermudah kita untuk mengatur tegangan dari kabel rantai untuk menambah ataupun mengurangi. Yang pertama membuat saya tertarik dengan kaliper ini adalah bentuknya ya, yang simple. Dan ketika terpasang nanti seharusnya tidak banyak kabel yang terekspos, dia terlihat datar di sini. Dan mungkin di ujungnya bisa kita pendek agar lebih rapi. Dan yang membuat saya tertarik berikutnya adalah berasa smooth ya untuk ini. Pergerakan dari pistonnya, ini dual piston. Dan ketika kita coba menggerakkannya itu cukup berasa smooth, tidak berat dan tidak terlalu ringan. Tapi kita akan tes nanti ketika terpasang di rem, apakah brake padnya ini pakem dan cukup smooth pula ketika tuas rem ditekan. Nah, untuk partnya di sini, karena ini mechanical, jadi ada banyak adjustment yang bisa kamu lakukan. Pertama ada di bagian pad ini, bagian sisi kanan dan sisi kiri. Dengan Allen key berukuran settingan di sini adalah bertujuan untuk mengatur posisi dari brake pad. Jika pad in, kita mutar ke arah jarum jam, maka dia akan bergeser ke dalam. Sebaliknya berlaku di sisi sini. Nah, ini bisa digunakan ketika rotor kamu berasa tidak center ya, atau bahkan brake padnya malah tidak center. Tinggal diatur bagian kanan atau kiri ini dengan mudah. Di bagian belakang ada cooling system dengan sistem ventilasi seperti ini. Dan ini menyatu dengan brake padnya. Jadi ketika pembelian brake pad ini, kamu juga harus mengganti ini. Nah, ini membuat harganya lebih mahal daripada beli brake pad biasa. Dan yang menarik dari right driver adalah warna ini tidak hanya satu ya, bisa kamu custom sesuai dengan warna-warna yang tersedia seperti berikut. Untuk melepas brake pad ini sangat mudah sekali. Cukup menggunakan Allen key ukuran. Ada satu baut yang harus dilepas di bagian sini. Ini pastikan sampai benar-benar terlepas. Setelah terlepas, kamu bisa dengan mudah mengekspos brake pad sekaligus melepas cooling sistemnya. Yep. Dan sesimpel ini untuk mengganti brake pad dari right driver MCX2. Untuk memasang itu juga cukup gampang ya. Pastikan ujung yang lebih panjang berada di sisi bawah
Dan untuk memasukkannya ditekan agar bisa fit masuk ke dalam kaliper. Dan tinggal tekan sampai ada suara klik. Oke, sisanya tinggal dikunci seperti biasa. Pastikan benar-benar kencang karena ini bisa beresiko lepas sendiri ya ketika dalam perjalanan, mungkin ada getaran dan lain sebagainya. Amannya bisa kamu pasang thread lock di sisi sini. Oke, berikutnya memastikan sistem bekerja dengan baik. Oke. Mari kita cek berapa bobot yang dihasilkan dengan konfigurasi untuk rotor depan 160 dan rotor belakang 140. Untuk yang depan kita memerlukan kaliper plus adapter, kabel adjuster, dan 2 bolt. Untuk bagian belakang kaliper saja, 2 bolt untuk frame dan kabel adjuster. Dan kita dapatkan 364 gram. Mari kita lanjutkan ke proses perakitan. Ini saya memerlukan Allen key untuk pad in, Allen key untuk mengencangkan brake pad, dan Allen key untuk mengencangkan inner brake-nya. Dari penampakannya ya jelas ya, ini karena mechanical, kabelnya bisa terlihat dengan jelas seperti ini, apalagi nanti setelah dipotong dan dipasang end cap. Dan daripada rim brake Ultegra R8000 yang pernah saya pasang sebelumnya, meskipun ini mechanical tapi smooth dan cukup ringan ya. Saya biasa menggunakan 2 jari untuk pengereman, yaitu jari tengah dan jari manis. Dan ini berasa smoothnya, apalagi jika kita cukup menggunakan jari telunjuk. Feedback yang diberikan tuh juga cukup responsif ya. Selain empuk dan balikannya juga cukup cepat. Nah, ini didukung oleh coating dari inner brake Teflon dan kabel luar dari jack wire. Untuk impresi di jalanan nanti akan kita bahas di video POV ya. Next, terima kasih perhatiannya, sampai jumpa di video guys berikutnya.